Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Hayati, NIM 18002199. Di sini saya akan menjelaskan bisnis plan saya, yaitu Donku atau Donat Mengkudu. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, yaitu latar belakang. Setelah memperhatikan semakin meningkatnya jumlah pengangguran dan kurangnya pengetahuan di masyarakat untuk memanfaatkan peluang bisnis dikarenakan kurangnya pengetahuan akan pemanfaatan sumber daya yang ada dan menyebabkan semakin meningkatnya krisis ekonomi di masyarakat. Berwirausaha merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjadikan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Banyak cara yang dilakukan dalam berwirausaha, misalnya mengolah barang mentah menjadi produk ataupun barang setengah jadi menjadi suatu produk yang mempunyai nilai jual yang cukup tinggi sehingga dapat dinikmati para konsumennya. Oleh karena itu, di sini saya akan menyampaikan salah satu produk yang memiliki nilai jual, yaitu donat yang berbahan dasar mengkudu. Nah, di sini mengkudu mengandung berbagai macam zat. Salah satunya adalah kalium, yaitu mineral yang mampu membantu mempertahankan daya tahan tubuh. Berdasarkan hasil penelitian tahap awal, mengkonsumsi 6-8 gram mengkudu setiap hari dikatakan dapat membantu meningkatkan energi dan meredakan rasa sakit pada penderita kanker stadium lanjut. Mengkudu juga memiliki manfaat lainnya seperti meningkatkan stamina, mengurangi mual pasca operasi, menurunkan tekanan darah tinggi, meredakan osteoartritis. Dalam pengobatan tradisional, mengkudu digunakan untuk obat batuk, radang amandel, sariawan, tekanan darah tinggi, beri-beri, memiliki kekebalan tubuh, dan mengurangi stres. Nah, serta banyak manfaat lainnya dari buah mengkudu ini. Oleh karena itu, produk ini bernama Donku atau donat mengkudu. Donat ini berbahan dasar mengkudu yang sangat mudah didapatkan, akan tetapi masyarakat kurang akan pengolahannya. Sehingga tidak menyadari bahwa mengkudu ini jika diolah menjadi donat yang menarik dapat memiliki harga jual yang cukup tinggi. Sesuai dengan nama produk ini, buah mengkudu dikemas menjadi sebuah donat, lalu diberi topping sesuai dengan selera konsumen. Dengan harapan, usaha ini menjadi usaha terbaik dalam hidangan yang terbaik pula melalui sajian yang cita rasanya yang dapat disajikan kepada konsumen. Yang selanjutnya, kita masuk ke gambaran umum rencana usaha. Yang pertama itu ada kondisi lingkungan kegiatan usaha. Jenis usaha di bidang makanan ini memiliki peluang yang sangat besar karena pada saat ini banyak berkembang berbagai macam penyakit yang sulit diobati. Maka dari itu, ada terobosan baru dengan memanfaatkan buah mengkudu menjadi makanan yang dapat dikonsumsi untuk mengobati penyakit seperti kanker dan lain-lain. Pada saat sekarang ini, belum ada yang memanfaatkan buah mengkudu sebagai suatu produk makanan. Oleh karena itu, dibuat suatu produk yang berbahan dasar buah mengkudu menjadi sebuah donat. Agar setiap orang dapat merasakan manfaat dari buah mengkudu ini. Karena belum ada yang terjun dalam usaha pemanfaatan buah mengkudu ini, dan lokasi tempat pemasarannya saat ini sangat dekat dengan keramaian, sehingga meyakinkan sekali usaha donat mengkudu ini akan berkembang dengan baik. Yang selanjutnya yaitu potensi, sumber daya, dan peluang pasar. Di sini ada keunggulan produk yang ditawarkan. Yang pertama, dengan kandungan antioksidan dalam mengkudu mampu mengatasi risiko terjadinya penyakit mematikan seperti kanker dan tumor. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai oleh-oleh yang mempunyai banyak khasiat. Yang ketiga, lokasi penjualan yang mudah dijangkau. Yang keempat, produk dijual dengan harga yang terjangkau dan berkualitas. Dan yang terakhir, ada bahan yang digunakan merupakan bahan alami. Dan selanjutnya yaitu analisis kelayakan usaha. Yang pertama ada bahan baku. Bahan baku untuk pembuatan donat mengkudu ini adalah buah mengkudu yang dibeli melalui petani buah mengkudu di daerah Sumatera Barat. Yang kedua, target pasar. Pada awal usaha, produk akan dijual di pasar-pasar terdekat.
Produk yang dihasilkan menonjolkan nilai yang berbeda di antara menekankan khasiat yang akan diperoleh konsumen jika mengkonsumsinya. Selain itu, produk ini merupakan inovasi makanan yang memiliki banyak manfaat dalam membantu proses penyembuhan penyakit seperti kanker. Yang ketiga yaitu strategi penjualan dan pemasarannya. Pemasaran dilakukan dengan cara menjual langsung produk pada konsumen dengan harga yang terjangkau kepada masyarakat dari berbagai lapisan dan menitipkan produk di toko sekitar serta mendirikan stand yang dapat menarik perhatian konsumen. Juga dengan melalui media sosial membuat brosur tentang keunggulan dan kandungan gizi dari donat mengkudu ini. Yang selanjutnya, analisis lingkungan bisnis atau analisis SWOT. Strength atau kekuatannya, produk ini memiliki manfaat yang baik bagi tubuh karena zat antioksidan yang terdapat di dalamnya. Dalam pelayanannya, konsumen dapat menikmati layanan pembelian secara langsung maupun melalui sosial media. Dan harga jualnya bisa dinegosiasikan dengan konsumen dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam weakness-nya dalam keamanan produk belum memiliki status badan hukum dari pemerintah dan dari karyawan masih tergendala dengan karyawan yang statusnya belum tetap. Dan dari pemasaran, kurangnya minat masyarakat akan buah mengkudu sehingga terjadi kesulitan dalam pemasarannya. Di opportunities-nya, peluang pasar donat mengkudu yang kami buat ini adalah inovasi dari buah mengkudu dan memiliki banyak manfaat. Dalam kemasannya ada informasi akan manfaat donat mengkudu pada kemasan dapat meningkatkan pemasarannya. Di harganya, harga yang terjangkau dengan kualitas yang bagus menambah minat konsumen untuk membeli produk ini. Traits-nya, di modalnya terdapat terbatasnya modal, menyebabkan terhalangnya proses produksi dan pesaing produk makanan yang serupa namun berbeda bahan bakunya. Kita masuk ke aspek metode pelaksanaan. Yang pertama yaitu persiapan usaha. Di sini ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam persiapan usaha, yaitu yang pertama, melakukan peninjauan ulang atau analisis pasar sebelum melakukan usaha untuk memastikan kondisi target pasar pada saat sekarang ini. Yang kedua, mulai mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan produksi. Yang ketiga, menghitung rincian biaya produksi yang keluar dan masuk. Yang keempat, bekerja sama dalam melakukan kegiatan promosi serta pembagian tugas promosi. Dan yang kelima, berusaha melakukan kerjasama dengan instansi yang terkait dengan pemasaran produk dan biaya produksi. Yang selanjutnya yaitu promosi. Promosi dilakukan di tempat yang strategis dan penuh keramaian. Promosi juga dilakukan melalui jejaring sosial media seperti Facebook, Instagram, maupun website. Melakukan kerjasama dengan berbagai institusi yang terkait dengan produk, dan mengadakan bazar atau sejenisnya untuk pengenalan produk pada masyarakat. Yang selanjutnya adalah cara pembuatan. Di sini kita memerlukan bahan-bahannya. Yang pertama, 500 gram tepung terigu protein tinggi, 200 gram mengkudu, kukus dan haluskan, 11 gram vermipan, 50 gram gula pasir, 1 sendok makan susu bubuk, 1 sendok teh garam, 200 ml air es, 1 butir telur ayam, dan 50 gram margarin. Di sini cara membuat donat mengkudu itu, yang pertama, campur terigu, daging mengkudu yang sudah direbus, vermipan, gula pasir, susu bubuk, dan garam. Yang kedua, aduk rata dan uleni air es tuangi air es sedikit demi sedikit sambil diuleni sampai tercampur rata. Yang ketiga, masukkan telur dan margarin, uleni adonan sampai kalis elastis. Yang keempat, bulatkan adonan dan diamkan selama 50 menit dan adonan mengembang 2 kali lipat dari besarnya adonan semula. Yang kelima, kempiskan adonan dan timbang masing-masing seberat 30 gram. Selanjutnya, bentuk adonan yang telah ditimbang menjadi bentuk bulat seperti bola, dan giling adonan, dan cetak dengan cetakan donat sesuai selera atau cukup lubangi bagian tengah adonan yang telah dibulatkan. Selanjutnya, diamkan adonan selama 20 menit. Selanjutnya, panaskan minyak dan goreng donat sampai matang dan berwarna. Dan selanjutnya, angkat dari atas wajan, tiriskan, dan tunggu sampai dingin, baru kemudian diberikan hiasan untuk toppingnya. Nah, selanjutnya pelaksanaan kegiatan program.
Kegiatan yang dilakukan ini mempunyai beberapa tahap yang harus dilaksanakan. Yang pertama itu ada analisis pasar, yang bertujuan untuk mengetahui kondisi pasar dari produk yang akan dijual. Yang kedua, pembelian bahan. Dilakukan langsung ke daerah pemasok dan bahan tambahan lainnya dapat diperoleh melalui pasar. Mendesain kemasan. Bungkus kemasan yang unik bertujuan untuk menarik perhatian konsumen untuk membeli produk ini. Dan yang terakhir, melakukan produksi. Produksi dilakukan di ruang produksi dan dilakukan secara berkala. Yang selanjutnya, biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama, biaya kegiatan. Dalam kegiatan dalam penjualan danku atau dalam mengkudu ini, dapat dilihat kebutuhan secara umum dari tabel yang di bawah ini. Jenis pengeluarannya itu ada perlengkapan yang diperlukan, bahan habis pakai, perjalanan, dan lain-lain yang dibutuhkan. Dan jumlahnya tertera di sini yaitu Rp5.540.000. Yang selanjutnya, jadwal kegiatan. Ada beberapa jenis kegiatan. Yang pertama, persiapan alat, bahan, dan tempat produksi. Yang kedua, produksi. Yang ketiga, promosi. Yang keempat, pemasaran. Yang kelima, evaluasi. Dan yang keenam, pembuatan laporan. Nah, mungkin sekian bisnis plan yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.